Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembelajaran PAI menyayangi anak yatim surah Al-Ma'un dalam metode DBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Yes, Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan nikmat karunia taufik wal hidayah sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, selanjutnya sholawat beriringkan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz, sebelum Ustadz belajar, sebelum kita semua belajar, Ustadz mau tes fokus anak-anak semua. Di saat Ustadz lempar ini semuanya tepuk tangan. Oke. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2. Nah, Mas. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah semuanya sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz minta kepada ketua kelas untuk ke depan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan. Be ready. Ready. Ready, good. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Ananda Abdul yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pepatah yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu itu apabila tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah, cuman sebagai pajangan doang, cuman sebagai tempat teduh kalau memang besar. Tapi di saat hujan sama di saat ada angin kuat itu masih tetap kena hujan dan terbang. Jadi jangan sampai kita menjadi pohon yang tak berbuah. Bisa? Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu. Oke, baik anak-anak Ustadz, mari kita sama-sama membaca suratul Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Angkat tangan. Yang sudah wafalimah dan Al-Quran. Wafalimah ya? Tajwid. Ini wafa berapa? Wafa 4. Ini
4, Masya Allah. Harus semangat belajar Quran ya. Karena niat belajar Quran, Ustaz taruh sini dulu ya. Niat belajar Quran atau belajar di Al-Madinah, orang tua kalian pasti menginginkan anaknya bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya, siapa yang sudah hafal surah Al-Ma'un? Angkat tangan. Wih, semuanya sudah hafal ya. Alhamdulillah. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Siapa yang bisa jawab? Boleh jawab? Oke, boleh. Apa anak yatim itu? Tidak memiliki orang tua. Tidak memiliki orang tua. Tepuk tangan untuk Abdul. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Oke. Anak yang ditinggal bapaknya. Anak yang ditinggal bapaknya tinggal kemana? Maksud Ke surga, Masya Allah. Tepuk tangan. Ya, siapa lagi? Siapa lagi yang mau berpendapat? Apa yang mau ketahui tentang anak yatim? Yang akhwat belum ada jawab, ya? Banyak pahala. Banyak pahala, anak yatim itu banyak pahala. Siapa lagi? Yang akhwat lebih berani yang ikhwan nih kayaknya kelas ini. Apa nak? Apa? Semua doanya terkabul. Semua doanya terkabul, Masya Allah. Itulah macam-macam atau ciri-ciri anak yatim. Tetapi pernyataan yang paling tepat untuk anak yatim ialah anak yang tidak ada bapaknya. Bapaknya sudah meninggal dan sudah surga duluan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapaknya sudah menunggu menunggu anaknya di surga duluan. Itu pengertian anak yatim. Kalau piatu tidak punya ibu, ibunya sudah nunggu di surga duluan. Tapi kalau yatim piatu tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Oke, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Di sini siswa dapat membaca dan menulis surah Al-Ma'un. Kedua, melafalkan surah Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, mengartikan surah Al-Ma'un dengan benar. Keempat, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Oke, dari dua gambar ini, apa yang ikhwan boleh jelaskan gambar yang pertama, yang akhwat gambar kedua? Silakan, Ustadz mau tanya yang ikhwan dulu. Yang akhwat, coba cari jawaban gambar yang kedua. Gambar yang pertama, sebelah kiri, kedua kanan. Siapa yang tahu? Untuk gambar yang pertama, sedang ngapain? Oke, boleh Faruk. Gambar pertama lagi ngaji. Gambar pertama lagi ngaji, betul. Oke. Lagi ngaji. Lagi ngaji, betul. Siapa lagi yang bisa jawab? Yang mau menjawab? Oke? Haji. Lagi mengaji. Oke. Sedang membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran. Oke. Siapa lagi? Sedang apa? Sedang mengaji. Sedang belajar atau simaan dengan ustadznya. Ya, belajar mengaji. Yang kedua, gambar sebelah kanan. Sedang ngapain? Orang kesusahan. Orang kesusahan. Oke, boleh. Siapa lagi? Apa nak? Apa? Orang fakir miskin. Orang fakir miskin. Oke. Apa lagi? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa? Jangan malu. Qulil haq walau kana murran. Katakan karena itu benar. Walaupun itu pahit ya. Qulil haq walau kana murran. Ayo. Orang yang tidak mampu membeli makanan. Orang yang tidak mampu membeli makanan. Udah? Oke. Jadi gambar kedua ini, yang pertama itu sedang belajar Al-Quran. Semangat untuk belajar Al-Quran. Ini yang hari ini akan kita pelajari, yaitu mempelajari surah Al-Ma'un. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana rasa kasih sayang kita terhadap sesama, khususnya kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Jadi surah Al-Ma'un akan menjelaskan dua ini.
Yang pertama semangat untuk belajar Quran, yang kedua semangat untuk berbagi, saling menyayangi terhadap sesama manusia. Oke, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, tepuk semangat. Oke. Tadi kita sudah baca surah Al-Ma'un dan anak-anak Ustadz semua sudah hafal surah Al-Ma'un. Sudah hafal semua surah Al-Ma'un. Akan tetapi artinya belum kan? Siapa yang sudah hafal arti surah Al-Ma'un? Belum ada ya? Kita baca sama-sama. Oke, saya minta Ustadz minta yang akhwat baca ini sama artinya ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita akan mempelajari orang yang mendustakan agama. Lanjut, yang kedua, yang ikhwan. Yang menghardik anak yatim. Jadi tanda pertama yang mendustakan agama itu menghardik anak yatim. Lanjut, yang ketiga yang akhwat. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan aja dilarang, termasuk mendustakan agama, apalagi tidak memberi makan orang miskin. Lanjut, ikhwan. Orang sholat kok celaka? Betul tak ini? Betul nggak artinya? Tak celaka sholat, tapi ada sambungannya. Ya, akhwat, silakan. Yang akhwat belum makan ya? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang akhwat belum makan ya? Belum sarapan? Udah kan? Ulang lagi. Ustaz ingin semangatnya. 1, 2, 3. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oke. Yang ikhwan 1, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang buat dia. Jadi orang yang sholat yang celaka yaitu orang yang lalai sholatnya, sama orang yang berbuat riya. Sholat foto, naik haji foto, umroh foto, puasa buka bersama foto, dan disebar kemana-mana. Sedekah foto, apalagi? Lagi sholat foto, lagi apa lagi? Lagi ngopi foto, semuanya dibangga-banggain apa yang sedang dia lakukan. Ini yang nggak boleh kita lakukan. Dan ayat terakhir sama-sama dengan semangat 1, 2, 3. Dan enggan menolong berguna. Jadi Al-Ma'un itu artinya barang yang berguna. Jadi anak-anak Ustadz, di surah Al-Ma'un ini kita akan mempelajari orang-orang yang mendustakan agama. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang mendustakan agama. Mau nggak? Mau nggak jadi orang yang mendustakan agama? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan demikian. Jadi yang pertama, orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Di sini ada anak yatim, ada berapa orang? Uwais. Siapa nama? Fatih. Siapa lagi? Ya, jadi
anak yatim di kelas ini harus kalian jaga. Apa? Harus kalian jaga, harus kalian sayangi. Kayak pengertian yang disampaikan oleh teman kalian. Doa anak yatim itu terkabul. Anak yatim itu harus kita sayangi. Makanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyayangi anak yatim, sampai-sampai di tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan megang kepala anak yatim. Jadi berapa rambut yang kita pegang rambut anak yatim itu segitulah pahala yang kita dapat. Tapi di tanggal 10 Muharram. Kalau tiap hari kalian pegang kepalanya, nanti rontok rambutnya. Oke. Yang kedua, yaitu tidak menganjurkan memberi makan orang lain. Kalau Al-Madinah SD kita alhamdulillah menganjurkan untuk memberi makan anak-anak yatim dan anak-anak penghafal Quran dan membutuhkan. Apa contohnya? Siapa yang tahu contohnya? Al-Madinah itu menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Contohnya apa? Memberikan semua kepada Kemarin sudah. Apa lagi? Pas puasa biasanya kita ada bagi-bagi takjil, ya. Apa lagi? Al-Madinah buat. Barusan acara kemarin, acara kita di lapangan langsung anak-anak kelas 6 pergi ke panti asuhan. Itu acara apa? Maulid Nabi dengan acara share to care. Al-Madinah itu ada 2 share to care, di saat Maulid Nabi dan di saat bulan puasa. Jadi share to care kalau di Maulid Nabi ngumpulkan apa? Beras dan uang untuk kita bagi-bagikan kepada yatim, fakir, miskin dan penghafal Al-Quran. Kalau di bulan puasa kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi takjil kepada seluruh orang. Nggak tentu siapa yang ketemu kita bagi takjil, karena pahala kita berbagi itu di saat mereka puasa pahalanya ibarat kita pahala dia dibagi ke kita. Alhamdulillah, inilah yang harus kita kuatkan. Al-Madinah pun akan memberikan program-program untuk anak-anak ustadz untuk sama-sama kita saling menyayangi antar sesama. Baik anak-anak ustadz yang ustadz banggakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini fawailul lil musallin di Al-Maun ini. Siapa yang bisa jelaskan fawailul lil musallin ini? Anak ustadz ada yang bisa menjelaskan orang yang celaka dalam sholat itu siapa? Apa nak? Orang yang lalai dengan sholatnya. Maksudnya apa? Nggak mengerjakan sholat. Terus apa? Nunda-nunda sholat. Mantap. Apa lagi? Sholatnya main-main. Apa lagi? Apa? Malas sholat. Itu luar biasa. Apa lagi nak? Di saat sholat berjamaah ngobrol. Ini nggak wudhu. Itu bahaya, itu nggak sah sholatnya. Apalagi sholat nggak ikhlas. Jadi dipaksa guru baru sholat ya. Kalau nggak ada niatnya. Jadi cuman disuruh aja baru mau sholat. Betul? Ini termasuk melalaikan sholat. Ada cerita lagi nih anak-anak ustadz. Di saat kalian jalan-jalan ke Lagoy, jalan-jalan ke Trikora, dari pagi jam 9 kalian berangkat, pas jam zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar suara azan nih, kalian sholat apa enggak? Langsung sholat atau main dulu? Ingat, yang langsung sholat artinya tidaklah lalai, tapi yang masih main pasir kah, masih berenang kah, itu artinya melalaikan sholat. Ingat, ada orang tua kalian, tak ada orang tua kalian,
ada orang tua kalian diingati, ya bunda, abi, umi, atau papi, mami, atau bokap, nyokap, disebut. Sudah azan, yuk kita sholat sama-sama. Berani nggak? Berani nggak? Oh, nggak semuanya ngomong berani nih kayaknya. Berani nggak? Kalian ngajak sholat orang tua kalian, berani nggak? Oke, ini merupakan tanda-tanda orang yang nggak rugi dalam sholatnya. Oke, bisa kita semua nggak rugi dalam sholat? Bisa. Alhamdulillah, takbir. Oke, yang kedua, yang lalai, yang rugi ataupun yang celaka bagi orang sholat. Yang kedua apa? Berbuat riya. Jadi pas ada Abdul Somad baru berbondong-bondong pergi ke masjid mau dengar Abdul Somad, foto lagi sholat, foto lagi apa? Lagi salam atau suruh orang fotoin lagi sholat. Apa? Langsung live pula tuh, live Facebook, live TikTok, live Instagram, letak depan apa? Depan dinding, baru kita sholat. Allahu Akbar, di-like oleh orang. Itu ngerasa bangga. Ini yang nggak boleh. Ria, mau pamer. Ini yang nggak boleh bagi kita umat Islam. Kita melakukan sesuatu niatnya karena Allah. Oke, anak-anak Ustadz, ini sebagian kecil pembelajaran kita untuk surah Al-Ma'un. Sekilas yang Ustadz tambahkan lagi, Al-Ma'un artinya apa? Barang berguna. Diturunkan di Mekah, jadi disebut surah Maki. Kalau diturunkan di Madinah disebut surah apa? Madiniyah. Terus berisikan berapa ayat? 7 ayat. Ancaman pendusta agama. Tentang apa? Tentang ancaman pendusta agama. Ya, nggak boleh riak dalam sholat, enggak bersedekah, menyayangi anak yatim, tidak mau berbagi, enggan menyayangi anak yatim. Ini yang ada dalam surah Al-Ma'un yang harus kita jauhkan dari diri kita. Semoga kita semua tidak termasuk orang yang enggan atau yang mendustakan agama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas ke anak-anak Ustadz untuk yang audio atau visual atau kinestetik itu akan berbeda tugasnya. Jadi tugas pertama untuk yang audio tugasnya silakan dengar nanti YouTube Ustadz dan buat surah Al-Ma'un di kertas ini dengan pena kalian beserta artinya dan apa-apa saja yang kalian pahami dari surah Al-Ma'un. Bisa? Ya. Yang kedua, ini audio ya. Nanti Ustadz visual ya. Ya, yang audio ini untuk anak audio. Bebas mau buat apa. Untuk yang visual, silakan gambar sesuka kalian tentang pembelajaran surah Al-Ma'un. Gambar anak yang sedang berbagi kah, gambar orang yang saling lagi sholat di foto kah, ataupun lain ya. Ini untuk yang visual. Untuk yang kinestetik, nanti Ustadz akan bagi satu lembar. Silakan diurutkan dalam satu kertas nanti di sini. Oke? Bisa semua? Kita mulai proyek kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan berkumpul, dijadikan satu mejanya boleh, ataupun yang tiga boleh ke sebelah sana. Ya.
Ya, atau boleh mejanya buat berkumpul ya. Udah habis. Dan nanti di pembelajaran kita kalian buat. Oke? Oke? Ini siapa ketuanya? Oke, berdua ya ketuanya ya, berdua. Ini ketuanya siapa? Hah? Ini sama berdua. Sama siapa, Kakak? Oke, berdua. Oke, jadi pastikan ini sudah dikerjakan ya. Ini ketua kelompoknya siapa? Apanya? Boleh satu. Siapa? Oh, ini. Oke. Jadi pastikan ini sudah bisa dibuat. Ini siapa ketua? Oke, Akil sama Rafa. Ini siapa ketua? Abdul ketua. Oke, baik. Jadi ketua nanti ke depan itu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai? Oh, belum? Iya, Ustaz, malahan belum ada proyeknya. Ustaz, Ya. ini kan mau. Iya. Ini udah selesai. Ayo. 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi ya. Ini 15 menit lagi ya, 15 menit lagi. Dipercepat. Dibantu kawannya. Oke, yang ini 15 menit lagi. Boleh buat gambar, gak harus buat surah Al-Ma'unnya. Buat gambar boleh juga. Ya. Bebas. Kelompok yang ini itu harus maju ke depan nanti ya. Kelompok ini maju ke depan nanti. Ya. Siap. Oke. Ini udah bagus. Ada gambar terima kasih orang baik. Oke. Kelompok apa namanya? Kelompok visual akhwat. Oke, udah bagus. Ini sudah ayat keberapa? Itu lagi kadzibin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Oke. Ini udah bagus tapi kawan cuma satu orang aja yang buat. Oh, ganti-gantian. Satu ayat ya. Oke, baik. Udah oke. Kolaborasinya udah baik. Oke, ini bertiga cuman ya? Oke, gunting-guntingnya sudah oke. Kalau memang nggak muat di ini ke belakang ya. Tapi ini sudah oke, tinggal ayatnya lagi dimasukkan. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Oke. Siap.
Yang kelompok ini mana nih? Masih belum ya? Siapa yang bisa menggambar? Ini gambar apa? Ini? Ini? Sejadah. Ini? Ini? Oke. Jelaskan ya. Silakan dibuat ayatnya di sini, ditambahkan ayatnya biar lebih bagus. Nah, di sini boleh. Biar lebih bagus. Cepat. 10 menit lagi. Ya. Ya, 10 menit lagi. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita membuat Dari kelompok mana? dari kelompok kami dari kelompok Visual Akhwat. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami sudah buat. Ya, ini jadi ini adalah poster. Jadi ini adalah poster tentang Nggak apa-apa, lewat aja. tentang Lewat. anak yatim yang sudah dikasih sedekah oleh orang. Oke, jadi bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ada orang mau menyumbang sedekah dan uang dan makanan. Abdul, Habis itu terus apa yang disampaikan di gambar tersebut? Lihat obrolannya apa itu? Kan ada tulisannya. tolong dibaca. Ini adek sedekahnya. Ini. Terima kasih orang baik. Oke, sama-sama ucapkan terima kasih orang baik. 1, 2, 3. Terima kasih orang baik. Oke, jadi ini sudah luar biasa gambar dari teman-teman kalian menggambarkan bagaimana surah Al-Maun itu berkata atau yang harus kita amalkan dari surah Al-Maun. Kita sebagai muslim harus saling berbagi, menyayangi anak yatim, berbagi ke orang miskin, dan tidak lalai. Di sini belum nampak lalainya dalam sholat, tapi udah masuk hikmah 1, yaitu berbagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yahuddu. Enggak, dia yang jelasin. Wais pegang. Yang pertama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Harus kedengaran sampai belakang suaranya. Itu tentang apa jadi gambar pertama? Tentang anak-anak yang memberi uang kepada fakir miskin. fakir miskin. Oke, yang kedua, gambar kedua. Gambar yang kedua, orang yang ketika beribadah membuat video. Oke, orang yang ria. Boleh gantian, temannya lagi. Oke, yang pertama itu Wes tetap pegang. Wes yang pegang. Oke, pegang, jangan sampai itu. Pegang, ngadep ke, pegang kayak gini, 2. Nah. Oke. Allazina hum salatihim sahun.
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oke. Terus gambar selanjutnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu orang yang mendustakan agama. Oke, yang mendustakan agama. Jadi gambarnya orang bermuka dua. Jadi di depan kawan-kawannya itu bagus, tapi di belakangnya itu jahat. Oke, lanjut. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi Yang sholat. orang-orang yang sholat. Oke, siap, gantian. Yang paling bawah. Oke, terima kasih Ananda Oyes. Boleh kembali ke tempatnya. Zalikal yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi. Lihat ke depan. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Oke, anak-anak Ustadz, dari gambar di sini luar biasa. Dari 3 teman kita yang kinestetik itu memperagakan atau memberikan contoh nih dari surah Al-Ma'un itu. Yang pertama, orang yang mendustakan. Gimana cara gambarnya? Orang yang mendustakan membuka topeng di coba gimana? Araita membuka topeng. Kalau yang ayat kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Contoh ini orang miskin. Coba kasih apa? Oke. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Yang lalai terhadap salatnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai atas salatnya, males-malesan. Terus apa lagi? Alladzina hum yuraun. Kayak mana? Foto sama buat video. Wa yamnaun al-maun, dan enggan memberi barang berguna kepada. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke. Takbir. Oke, siap. Selanjutnya, oke, satu yang lain kita perhatikan ke depan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang surat Al-Ma'un. Oke, lanjut. Apa gambar yang kalian buat itu? Orang yang melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat. Apa gambarnya itu? Jadi gambarnya apa aja itu? Ada sejadah. Terus jamnya jam apa itu? Jamnya menunjukkan jam 1 malam. Oke, terus ada yang sedang main game ya? Iya. Ya. Jadi apa hubungannya antara ketiga gambar tersebut atau keempat gambar tersebut? Oke, boleh Uwais yang jelaskan. Boleh jelaskan gambar tadi, gambar apa Uwais? Gambar orang yang melupakan sholat. Orang yang melalaikan sholat dengan Main game. dengan main game. Jadi kita baik itu sedang melakukan apapun, jangan sampai melalaikan sholat. Biasanya di kalian ini kayak Uwais mencontohkan orang yang sedang bermain game. Jangan sampai melalaikan sholat. Ini zuhur jam 12, tapi sudah jam 1:30 belum juga sholat karena main game. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Siapa lagi yang mau ingin jelaskan dari kelompok ini? Ada? Udah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual Ikhwan. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, jadi
hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus menyayangi anak ya. Caranya seperti apa? Bersedekah. Apalagi jangan menghardik, ya. Jangan menghardik atau ngejek anak yatim. Ya. Terus yang kedua, kita sebagai seorang mukmin jangan sampai melalaikan apa? Salat. Baik itu melalaikan karena main game, melalaikan karena pura-pura tidur, melalaikan gara-gara sibuk di perjalanan atau lagi liburan. Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Ustadz mau mendengar suara takbirnya dulu sebelum Ustadz tutup. Oke? Takbir. Kesembilan sini lagi. Takbir. Oke. Jadi itu yang kita dapatkan dalam pembelajaran PAI pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa mengamalkan, ya, apa yang kata Ustadz tadi, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Oke. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anak Ustaz semua. Sama-sama kita belajar terus belajar untuk menjadi orang baik. Belajar terus belajar untuk menjadi orang mau jadi orang baik? Mau jadi orang berguna? Mau jadi orang yang dibanggakan kedua orang tua kalian? Harus banyak-banyak belajar. Tadi Ustadz dengar cerita dari Ustazah Hadijah. Jadi anak kelas 6 itu, anak kelas 6 diceritain orang yang ijazahnya SMA sama yang S1 itu gajinya beda. Betul apa tidak? Khususnya di Al-Madinah. Jadi guru yang kelulusnya cuman SMA atau pegawai yang di Al-Madinah cuman SMA sama S1 itu beda. Jadi pilihan kalian mau yang besar apa yang kecil? Mau yang besar apa yang kecil? Kalau kalian mau yang besar harus giat-giat belajar. Walaupun nanti kalian nggak tamat, nggak sampai S1 ataupun nggak sampai S2, kalian tetap memiliki banyak ilmu, banyak pemasukan atau penghasilan. Itu karena kesungguhan kalian di saat SD, SMP, dan SMA. Ya, soalnya ada teman Ustadz yang kuliahnya nggak lulus, tapi karena dia di saat belajar itu sungguh-sungguhnya luar biasa. Dia cuma sampai semester 6 karena nggak ada biaya lagi, dia nggak itu. Tapi nggak taunya jadi orang kaya raya. Ya, karena bagaimana mereka menghormati guru di depan. Ini yang Ustadz ingin tekankan kepada anak-anak Ustadz. Di saat kalian belajar sama ustazah siapa aja, ustadz siapa aja, ingat, cari apa sih adab bagi seorang pelajar itu untuk gurunya. Ya, kalau ustadz kasih kisi-kisi, kalian harus tahu nama ustadznya. Jangan sampai belajar sama Ustadz Faisal namanya nggak tahu. Terus jangan sampai belajar sama Ustadz Faisal tanggal lahirnya nggak tahu. Tanggal lahirnya nggak tahu. Kalau pas ulang tahun disampaikan Ustadz Faisal, barakallahu fiik Ustadz Faisal. Walaupun itu sepele ya, sepele, tapi inilah adab kita sebagai seorang pelajar terhadap gurunya. Bisa? Bisa?
Oke, itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.